Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi kesempatan kepada kita sehingga kita dapat bertemu kembali dalam tatap muka lewat online dalam bahasan sejarah peradaban Islam. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada umat sampai akhir zaman. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu sehat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kita selalu tetap semangat untuk mengkaji, untuk membahas, untuk lebih mendalami lagi. Utamanya dalam kesempatan ini kita akan coba untuk mendalami sejarah peradaban Islam. Sejarah adalah peristiwa masa lalu. Peristiwa masa lalu pada kehidupan yang lalu, bisa puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, atau ribuan tahun yang lalu. Kalau kita mulai dari hijrah, maka pada tahun ini adalah tahun 1443 Hijriyah. Bagaimana kita dapat melacak kehidupan masa lalu, utamanya kehidupan peradaban, sejarah peradaban Islam, yang terukir sampai sekarang seperti baru terjadi kemarin, karena itu sejarah. Penulis sejarah berantai, sanadnya berantai, sehingga tidak putus. Sama dengan kodifikasi hadis, itu berlangsung 200 tahun setelah Rasul wafat. Tapi keotentikannya daripada hadis tersebut masih dapat dilihat, masih dapat dikaji. Ada hadis yang sahih, ada hadis mutawatir, dan hadis yang diperkirakan hadis palsu, bisa diklasifikasikan oleh para hadis, para perawi hadis, melalui jalan-jalan atau metodologi kodifikasi hadis. Adik-adik, itu merupakan bukti bahwa satu sejarah. Kemudian sekarang lagi booming pemberitaan menjelang 30 September ini adalah merupakan sejarah peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Sejarah ketika satu organisasi partai politik memberontak, memaksakan ideologinya yang bertentangan dengan mayoritas masyarakat Indonesia, mayoritas penduduk Indonesia, yang
berbasis agama yang diakui oleh pemerintah. Nah, ini satu peristiwa sejarah. G30S PKI itu merupakan sejarah. Fakta-fakta sejarah itu baru terjadi, tapi ada kehendak dari beberapa pihak, versi-versi sejarah yang akan ditulis menurut versi-versi mereka. Tapi kesaksian sejarah, kesaksian para pelaku yang ada dalam sejarah tersebut, mayoritas bahwa pada saat itu adalah pemberontakan PKI yang memaksakan kehendak ideologis komunis. Itu merupakan bukti sejarah Indonesia. Jadi sejarah Indonesia itu juga merupakan bagian daripada masa lalu yang akan mempengaruhi masa sekarang, kemudian akan menentukan pada masa yang akan datang. Bagian-bagian itulah menjadi satu catatan sejarah. Kemudian kita untuk sejarah itu tentu kalian belum lahir, misalnya pada tahun 1965. Nah, itu merupakan bagian daripada sejarah kelam yang dialami oleh bangsa Indonesia. Sejak kemerdekaan, sejarah Indonesia selalu mencatat peristiwa-peristiwa sejarah yang terkait dengan politik dan kenegaraan. Nah, ini menjadi catatan. Kita sekarang sudah hampir 76 tahun merdeka, terlepas dari satu penjajahan fisik Belanda dan Jepang. Itu sejarah bagian masa lalu Indonesia. Dengan patriot, para pelaku sejarah ingin membebaskan penduduk dan masyarakat Indonesia lepas daripada penjajahan. Dan kita generasi sekarang harus menjaga era kemerdekaan ini supaya tidak ada lagi penjajahan gaya baru. Sebab indikasi daripada penjajahan itu selalu ada, selalu terjadi, dan selalu berulang-ulang. Itu adalah bagian daripada sejarah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah bagian daripada sejarah. Kita kembali pada bahasan sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam itu juga peristiwa pada 1443 tahun yang lalu dan berlangsung terus sampai hari kiamat. Jadi kita bukan hanya membahas tentang sejarah masa Rasul, tapi setelah Rasul, sejarah itu akan terus berlangsung. Bagaimana ketika Islam diterima dan bagaimana ketika Islam ditolak. Bagaimana ketika Islam menjadi suatu pembuka
pemikir-pemikir bangsa Romawi dan bangsa Persia dibuka, dikaji, dikembangkan oleh Islam ketika Islam mencapai kejayaannya. Bagaimana ketika Islam masuk selama 700 tahun di Andalusia atau Spanyol, itu adalah bagian daripada sejarah kejayaan Islam. Kemudian bagaimana ketika Islam dihancurkan di Andalusia, itu juga bagian daripada sejarah, mungkin sejarah kemunduran Islam. Nah, faktor-faktor kemajuan dan kemunduran Islam tentu dipengaruhi oleh pelaku sejarah. Nah, ini kita adalah bagian daripada sejarah yang akan mengukir bagaimana tentu terkait dengan perkembangan Islam saat masa lalu, saat sekarang, dan saat yang akan datang. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,